Nabi Muhammad ke Yathrib dan juga perkembangan masyarakat Islam di sana. Yang pertama yaitu hijrah Nabi Muhammad di negeri Yathrib. Ini dimulai ketika Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu yang dialami Nabi ini sebagai tanda bahwa kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri ada perkembangan dakwah beliau yang cukup signifikan, ditandai dengan yaitu masyarakat Yathrib yang datang ke Mekah untuk berhijrah. Masyarakat Yathrib ini terdiri dari suku Aus dan juga yaitu suku Haraj, dan mereka datang ke Mekah ini terjadi menjadi 3 gelombang. Pertama yaitu gelombang pertama itu pada tahun 10 kenabian, di mana yang masyarakat Yathrib itu terdiri dari suku Haraj. Mereka datang menemui Nabi Muhammad dan berkata bahwa terjadi permusuhan di Yathrib dan mereka menginginkan agama baru yang dibawa Nabi Muhammad ini dapat memberikan perdamaian pada masyarakat Yathrib. Yang kedua yaitu pada tahun ke-12 kenabian, di mana terdiri dari suku Aus dan juga Haraj. Suku ini membawa seorang wanita yang mana mendatangi Nabi Muhammad. Mereka juga mengikrarkan kesetiaan mereka pada Nabi Muhammad. Mereka ini ikrar tersebut itu dinamakan dengan akobah pertama. Dan mereka pulang kembali dengan nantinya akan berdakwah ke negeri Yathrib dengan bantuan Mas'ud ibnu Umair yang diutus Nabi sesuai permintaan mereka. Yang ketiga yaitu mereka datang setelah musim haji berikutnya, dan mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah ke Yathrib, dan Nabi Muhammad memenuhi permintaan mereka, dan itu adalah, dan mereka nanti ketika Nabi Muhammad di sana akan dijanjikan yaitu perlindungan dari segala ancaman, dan inilah yang disebut dengan akobah kedua. Nabi Muhammad yang mengetahui itu Nabi Muhammad kemudian memberikan berita itu kepada kaum muslimin, dan 2 bulan kemudian kaum muslimin yang diberitahukan berita tersebut langsung hijrah ke Yathrib, kira-kira 150 orang lebih muslimin. Masyarakat kafir Quraisy yang tahu mengenai perjanjian tersebut merasa geram dan khawatir. Geram karena Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan masyarakat Yathrib, dan yang kedua mereka khawatir karena ini dapat merobohkan agama mereka dan juga perekonomian mereka. Karena apa? Karena Yathrib tersebut adalah kota yang subur di mana banyak masyarakatnya yang bercocok tanam, sehingga daerah ini merupakan jalur perdagangan yang baik yang menghubungkan Yaman dengan Syam. Maka dari itu mereka membuat rencana untuk menghancurkan atau membuat Nabi Muhammad untuk melakukan perjanjian tersebut. Maka mereka membuat rencana dengan membunuh Nabi Muhammad. Tapi ini cukup sulit karena ketika mereka sudah melaksanakannya, keluarga dari Nabi Muhammad akan meminta pertanggungjawaban, yaitu dengan mereka harus membunuh juga orang yang telah berani membunuh Nabi Muhammad. Maka dari itu Abu Jahal selaku paman Nabi yang jihad itu, yang tidak suka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, memberikan solusi dengan semua kabilah itu harus ikut membunuh Nabi Muhammad. Mereka harus memberikan satu persatu pemudanya untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan solusi ini disetujui oleh semua kaum kafir Quraisy. Tetapi Allah yang Maha Tahu itu memberikan berita itu dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera berhijrah ke Yathrib. Dia juga menyuruh malaikat Jibril untuk melarang Nabi Muhammad tidur pada malam harinya. Nabi Muhammad yang mendengar berita tersebut langsung pergi ke rumah Abu Bakar dan menceritakan segala hal yang ia dapat dari malaikat Jibril itu. Kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 unta untuk pelarian mereka ke Yathrib. Orang yang tahu mengenai pelarian mereka yaitu pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan Rasul juga menugaskan Ali untuk untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad di
uh, menggantikan posisi Nabi Muhammad di rumahnya. Walaupun ini adalah sangat berisiko bagi Ali, tapi Nabi Muhammad menjamin akan keselamatan dari Ali itu. Kemudian ketika semua pemuda sudah berkumpul, mereka langsung bersiap siaga di sekitar rumah Nabi Muhammad SAW dan mereka bersiap untuk membunuhnya. Tetapi tiba-tiba pemuda-pemuda yang disuruh oleh semua kafilah kafir Quraisy itu langsung tertidur. Dan saat inilah Nabi Muhammad serta Abu Bakar pergi melarikan diri, bukan melarikan diri, tapi pergi menuju Yathrib. Mereka sebelum itu bersembunyi di gua Bukit Sur, di mana gua ini jarang dijamah oleh manusia. Karena apa? Karena di sana terdapat ular yang sangat berbisa. Dan orang yang mengetahuinya itu yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah dan Asna yang merupakan putra-putri dari Abu Bakar, dan itu terakhir adalah pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah. Mereka ditugasi masing-masing. Yang pertama yaitu Ali ditugaskan sama seperti sebelumnya, yaitu menjadi pengganti Nabi Muhammad di rumah. Yang kemudian Abdullah itu memberikan kabar tentang perkembangan kafir Quraisy yang nanti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Yang ketiga itu Asna, yaitu ditugaskan untuk memasak makanan. Yang keempat yaitu Amir bin Fuhairah, itu nanti akan ditugaskan mengembala hewan dan juga menghapus jejak Abdullah ketika dia menemui ayahnya dan Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy juga sangat mencari Nabi Muhammad dimanapun dan bahkan membuat sayembara siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan mati atau hidup. Selama 3 hari dan 3 malam Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. Dan tiba-tiba setelah itu ketika Amr membawa 2 unta, mereka bersiap untuk pergi langsung ke Yathrib bersama dengan seorang yang bisa memberikan petunjuk jalan. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan masyarakat Islam di Yathrib. Ketika Nabi Muhammad sampai di sana itu pada tahun 27 Rajab. Di sana Nabi Muhammad disambut sukacita oleh masyarakat Yathrib karena dia mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, orang yang teguh dalam memperjuangkan agama Islam di Mekah. Di sana pula Nabi Muhammad pertama kalinya mendirikan sholat Jumat, yang mana Nabi Muhammad juga mengganti kota Yathrib dengan kota Madinah, yang berarti dia berharap bahwa kota Madinah ini adalah kota yang dapat memancarkan keislaman yang terang. Kemudian Nabi Muhammad juga membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah sebagai tonggak Islam. Tidak hanya sebagai tidak sebagai tempat ibadah saja, tetapi masjid ini juga sebagai kegiatan pusat Islam. Masjid di sana juga dibangun jalan-jalan sehingga menjadikan lama-kelamaan masjid ini sebagai pusat kota dengan pemukiman yang berada di sekitarnya. Kota Madinah ini setelah dipimpin Nabi Muhammad makin lama makin maju, dengan begitu banyak masyarakat dari sekitar Masjid Nabawi yang datang sekitar kota Madinah datang ke sana. Tidak hanya kota Madinah saja yang berkembang, tetapi juga masyarakat Islam di sana yang juga ikut berkembang semakin banyak. Dan ini membuat kecemburuan datang dari salah seorang masyarakat dari Madinah, yaitu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Karena itulah Nabi melihat tanda-tanda gelagap dari masyarakat Yahudi dan Nasrani yang tidak suka, maka mereka Nabi Muhammad itu sendiri membuat peraturan yang ditujukan pada kaum muslimin dan juga kaum Yahudi dan Nasrani itu. Mereka mempersaudarakan, Nabi menginginkan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor berdasarkan persaudaraan agama. Sil persaudaraan inilah yang membuat kaum muhajirin dan ansor saling bahu-membahu dalam perdamaian, tidak hanya perdagangan dan juga pertanian.
peraturan-peraturan tersebut terdapat pada Piagam Madinah yang beberapa hal ini berisi. Pertama yaitu kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua yaitu kaum muslimin dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Yang ketiga itu kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan begitu juga sebaliknya untuk kaum muslimin. Yang keempat yaitu kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang kelima yaitu kaum Yahudi dan kaum muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Dan yang terakhir adalah kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Inilah yang bisa saya terangkan. Hikmah dari kisah saya adalah bahwa kita yang negara kita yang memiliki berbagai macam agama semoga dapat damai dalam suatu aturan ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.